Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi kelas manajemen investasi dan portofolio. Kita sekarang sampai ke pertemuan ke-11 dengan materi mengenai evaluasi kinerja portofolio. Di sini referensi yang saya gunakan masih tetap sama ya untuk bukunya buku Tanda Lilin dan buku Jogianto. Baik saudara semuanya, sebelum saya menjelaskan detail mengenai evaluasi kinerja portofolio ini, sedikit saya coba remind materi-materi kita yang sebelumnya. Bahwa di pertemuan satu dulu ya kita mempelajari dasar-dasar dari investasi di pasar modal gitu ya. Bahwa investasi di pasar modal itu erat kaitannya dengan return dan risiko serta hubungan antara return dan risiko. Nah, di sana kita sudah belajar bagaimana cara menghitung return dan risiko untuk saham individu, untuk ketika kalau kita misalkan berinvestasi pada hanya satu jenis sekuritas gitu ya atau saham individu. Lalu kemudian kita juga belajar mengenai bagaimana cara untuk meminimalisir risiko ini dengan menggunakan prinsip diversifikasi. Jadi prinsip diversifikasi itu membagi-bagi risiko dengan cara berinvestasi pada portofolio, kan begitu. Nah, pada saat kita berbicara tentang portofolio, maka kita berbicara model-model tentang pembentukan portofolio itu sendiri. Ya, kita sudah pelajari bagaimana cara membentuk portofolio menggunakan model Markowitz, kemudian bagaimana cara membentuk portofolio menggunakan model indeks tunggal. Lalu menggunakan kedua model Markowitz dan indeks tunggal tersebut, kita mengetahui juga atau mengeksplor informasi bagaimana cara membentuk portofolio yang optimal atau portofolio yang baik bagi investor. Nah, setelah itu kita UTS dan setelah UTS kita belajar mengenai CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Sebetulnya CAPM ini juga masih membahas tentang return dan risiko serta hubungan di antara keduanya. Tapi kalau misalkan untuk CAPM di sini ada dua ya, ada CML dan SML. Dimana kalau SML ini membahas hubungan antara return dan risiko pada saham individu ya dengan risikonya beta, tapi kemudian untuk CML itu membahas hubungan return dan risiko portofolio ya dengan risikonya standar deviasi. Tapi kedua-duanya ini untuk CML dan SML pada kondisi pasar yang seimbang. Nah, itu juga sama untuk CML ini juga salah satu cara untuk membentuk portofolio kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah kita membuat portofolio, setelah kita membentuk portofolio yang kita sebut sebagai portofolio optimal, maka pertanyaan selanjutnya, apakah si portofolio optimal itu betul-betul optimal? Nah, maka kita akan lakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio yang sudah kita bentuk itu. Kita kuliah di manajemen ya, saudara. Jadi ada plan, ada do, ada check. Plannya pada saat kita membuat perencanaan pembentukan portofolio, lalu kita melaksanakan prosesnya ya. Lalu setelah itu kita cek atau evaluasi, apakah portofolio optimal yang sudah kita bentuk dan sudah kita jalankan itu sesuai atau dia benar-benar optimal sesuai dengan hasil evaluasi yang kita lakukan. Nah, saudara, di sini ada juga beberapa prolog ya untuk mengantarkan kepada konten dari evaluasi kinerja portofolio. Nah, ini maaf ya, saya agak serak-serak ini bangun tidur langsung bikin video ya. Nah, ini ada suatu prolog di sini dinyatakan bahwa portofolio yang sudah dibentuk itu tidak dapat hanya dibiarkan saja karena kinerjanya dapat menurun setiap saat di masa depan. Jadi belum tentu portofolio yang kita sudah buat optimal itu ternyata kita biarin aja, pokoknya yang penting dia kan udah optimal berdasarkan hasil analisis saya. Jadi ya udah diamin aja, nanti kita tahu-tahu untung nggak bisa ya. Jadi kita tetap harus pantau dan kita evaluasi kinerjanya. Karena kondisi di pasar modal itu, kondisi masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, oleh karena itu, kondisi pasar ini harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio ini akan tetap optimal. Perkembangan pasar modal atau kondisi pasar secara keseluruhan, baik itu dari segi ekonomi, makro ataupun mikro, itu bagaimana? Maka itu terkait juga dengan kinerja portofolio yang kita akan lakukan, kinerja portofolio yang kita akan evaluasi. Ya, oke. Nah, kita mau lihat di sini, bagaimana sih sebetulnya kerangka pikir dari evaluasi kinerja portofolio itu.
Jadi intinya pokoknya saudara, evaluasi kinerja portofolio itu kita membandingkan ya, membandingkan portofolio-portofolio yang kita miliki dengan portofolio pasar itu sebetulnya. Atau kita melakukan evaluasi dari portofolio yang kita sudah bentuk dan sudah jalankan. Apakah dia berjalan baik atau tidak ya. Nah, isu utamanya adalah sebetulnya di dalam evaluasi kinerja portofolio itu ngapain gitu ya. Nah, ini yang pertama, mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk, apakah return portofolio yang telah kita bentuk itu dia mampu memberikan return di atas return portofolio yang kita jadikan benchmark. Jadi kita bandingkan sebetulnya, apakah return portofolio yang sudah kita jalankan ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan portofolio yang kita jadikan pembanding atau benchmark. Siapa bu pembandingnya? Itu biasanya dibandingkan dengan portofolio rata-rata pasar. Gitu ya, itu. Lalu yang kedua, mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Fair enggak gitu ya. Apakah sudah sesuai belum dengan risiko yang kita tanggung returnnya itu. Jangan sampai returnnya kecil banget, risikonya gede banget gitu kan nggak bisa ya. Nah, kita akan coba menganalisis apakah portofolio-portofolio kita itu sudah oke. Nah, dengan cara salah satunya mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa faktor nih yang harus kita perhatikan dalam melakukan evaluasi kinerja portofolio. Yang pertama adalah tingkat risiko. Jadi, tingkat risiko ini dalam mengevaluasi kinerja portofolio harus memperhatikan apakah tingkat return portofolio yang diperoleh itu sudah cukup memadai untuk bisa nutup risiko yang kita tanggung dari hasil investasi yang kita lakukan. Jadi returnnya mampu ditutupi, risikonya mampu ditutupi enggak oleh return yang kita dapatkan. Kemudian kita juga perhatikan periode waktu pada saat kita melakukan dan berinvestasi pada portofolio itu. Lalu kita juga harus menentukan penggunaan patok duga atau benchmark yang sesuai. Maksudnya kita akan membandingkannya dengan apa? Dengan portofolio siapa. Lalu kita juga akan balik lagi ke tujuan investasi. Tujuan investasi kita itu memperoleh return dengan target yang seperti apa? Seperti itu, ya. Ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Next. Nah, ini saudara, salah satu metode yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat return ini adalah dengan menghitung semua aliran kas yang diterima. Jadi return ya, return itu kan kalau return total dividen ditambah capital gain dan selanjutnya dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Ini sebetulnya salah satu metode yang dapat kita lakukan untuk mengukur evaluasi portofolio kita. Namun metode ini mengandung kelemahan atau sebetulnya informasi atau teori-teorinya belum sempurna. Kenapa? Karena dia statis. Kenapa statis? Dia portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor sehingga sebetulnya kurang komprehensif ya. Nah, maka dari itu akan ada sebetulnya beberapa metode nanti yang akan kita pelajari di dalam materi pertemuan kita kali ini ya. Tapi kita akan lihat dulu saja. Di sini ada juga cara mengevaluasi menggunakan risk adjusted performance. Jadi di sini saudara kita perlu camkan ya bahwa sebetulnya return yang tinggi itu belum tentu investasi yang baik. Nah, return yang rendah juga dapat merupakan hasil investasi yang baik jika return yang rendah ini disebabkan oleh risiko yang rendah pula. Ini risiko ya, bukan return ya. Jadi return yang rendah maka risikonya rendah. Jangan sampai ya returnnya rendah gitu ya, risikonya tinggi banget gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu return yang dihitung perlu disesuaikan dengan risiko yang harus ditanggung. Jadi yang penting si risiko ini bisa ditutup oleh return. Syukur-syukur bisa melebihi ya. Seperti itu. Nah, makanya kinerja sebuah portofolio tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan saja, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti tingkat risiko portofolio tersebut. Nah, jadi di sini akan kita bahas ini adalah 3 model ya. Mengevaluasi kinerja portofolio itu ada 3 ya, ada 3 model. Yang pertama ada indeks Sharpe, kemudian ada indeks Treynor dan ada indeks Jensen. Nah, ini bagus-bagus namanya keren-keren ya.
Ini bagus nih buat jadi referensi saudara bikin nama anak nanti ya. Misalkan Muhammad Sharp gitu. Oke, Sharp, Trainor, dan Jensen. Kita akan mempelajari 3 metode pengukuran kinerja portofolio ini. Sharp, Trainor, dan Jensen. Next. Ini yang pertama adalah indeks Sharp. Ya, indeks Sharp ini biasa kita sebut juga sebagai reward to variability ratio. Jadi, indeks Sharp ini mendasarkan perhitungan pada konsep garis pasar modal atau CML. Jadi dia dasarnya dari CML sebagai patok duga. Yaitu dengan cara membagi premi risiko dengan standar deviasinya ya. Ini RP min RF ini kan berasal dari CML nih saudara ya. Jadi ini sebetulnya nanti pasar. Nah, kita perhatikan bagaimana rumus untuk menghitung indeks Sharp. SP sama dengan RP dikurangi RF dibagi tau TR. SP di sini adalah indeks Sharp, RP di sini adalah rata-rata return portofolio selama periode pengamatan, atau ini sebetulnya ERP. RP bar ini disebut juga sebagai ERP atau expected return portfolio. Lalu RF bar ini adalah rata-rata return aktiva bebas risiko. Dengan tau TR ini adalah standar deviasi dari portofolio. Seperti itu, ini rumusnya ya untuk indeks Sharp. Lalu kita akan lihat contoh misalkan seperti ini ya. Ini return dan risiko 4 jenis portofolio. Jadi di sini ada suatu portofolio ya, ada portofolio A, ada portofolio BI, ada portofolio C, ada portofolio D, dan ada portofolio pasar. Pasar ini sebagai pembanding atau benchmark ya, biasanya menggunakan rata-rata indeks. Indeksnya biasanya digunakan indeks harga saham gabungan. Nah, di sini ceritanya soal ya saudara ya, ini rata-rata returnnya, kemudian ini standar deviasinya, lalu ini yang disebut sebagai betanya. Nah, kalau kita menggunakan kinerja indeks Sharp, maka rumusnya adalah RP bar dikurangi RF dibagi tau TR. Kita lihat lagi di sini. Ini rata-rata return, berarti ini sebetulnya adalah RP bar. Ini kan portofolio, berarti ini rata-rata return portofolio. Ini sebetulnya ada ERP atau RP bar, ya. Lalu ini standar deviasi, berarti ini sebetulnya adalah tau TR, ya. Ini standar deviasi dari portofolio. Sedangkan untuk beta ini akan kita gunakan untuk perhitungan dari indeks Trainor, ya. Oke, kita lihat sekarang ya, saudara. Misalkan ini kita hitung portofolio A ya. Berarti kan RP 10 dikurangi 8 dikurangi RF 10 dikurangi 8 itu 2 dibagi total R 2 per 15 misalkan ya. 2 per 15 silahkan saudara hitung. Semoga jawabannya 0,13 ya. Harus 0,13 jawabannya. Ini portofolio A. Betul ya? Jadi gampang banget rumusnya. Terus kalau yang BI misalkan. BI 12,3 dikurangi 8 dibagi 9,50. Maka jawabannya 0,47. Ini B misalkan ya seperti ini. Nah, dan seterusnya saudara hitung A sampai D sampai dengan pasar itu cara menghitungnya seperti itu. Kalau pasar berarti kan 13 kurang 8 ya. 13 dikurang 8 dibagi standar deviasi pasar itu tau M. Kalau di sini informasinya mungkin tidak ada ya, nanti pada saat soal nanti akan ada ya. Seperti ini ini return pasar nih 13. Oh, ini standar deviasinya nih. Pasar ini 13 ya dikurangi 8 dibagi 12. Jadi jawabannya 0,42. Lalu kenapa datang ke sini kok berantakan susunannya? Nah, saudara, pada saat saudara masukkan di sini, saudara urutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Kalau pasar saudara taruh di bawah aja deh ya. Atau nanti saya kasih tahu pasar akan ditaruh di mana. Nah, ternyata urutan yang paling tinggi itu ada di 0,61 di portofolio D, lalu urutan kedua di portofolio B, dan urutan ketiga di portofolio C, sedangkan urutan keempat di portofolio A. Sedangkan pasar nilainya adalah 0,42. Berarti sebetulnya pasar nih boleh saudara taruh di antara sini, di antara B dan C. Karena pasar ini yang berada di atas pasar B dan D, lihat 0,47 dan 0,61 lebih besar daripada 0,42. Sedangkan 0,33 dan 0,13 berada di bawah 0,42. Sebetulnya jadi pasar saudara boleh taruh di sini.
di posisi antara B dan C. Sehingga dari sini nanti saudara akan bisa menggambar mana-mana saja portofolio yang berada di atas pasar dan mana-mana saja portofolio yang di bawah pasar kinerjanya. Udah jelas. Kalau kita lihat di sini maka portofolio D dan B adalah kinerja yang berada di atas pasar. Sedangkan portofolio C dan A adalah kinerja portofolio yang berada di bawah pasar kinerjanya. Maka kalau kita gambarkan Oke, kita gambarkan akan seperti ini. Ya, ini tadi adalah kalau saudara tarik dari RF seperti ini, maka ini adalah garis pasar ya. Garis pasar, maka pasar saudara simpan di sini yang tadi 0,42. Maka yang berada di atas pasar itu tadi B dan D, yang berada di bawah pasar itu C dan A. Saudara tinggal pasangkan antara return dan standar deviasinya. Return dan standar deviasinya, return dan standar deviasinya seperti itu. Garis horizontalnya return, garis vertikalnya standar deviasinya. Nah, jadi sudah ketahuan. Kita lihat ya, pada tabel tersebut terlihat bahwa dua jenis portofolio yaitu B dan D mempunyai indeks Sharpe yang lebih besar daripada indeks Sharpe pasar pada portofolio tersebut. Sedangkan untuk B dan C mempunyai return hampir sama yaitu 12,3 dan 12,5 B dan C. Padahal B dan C ini returnnya hampir sama ya, tapi yang satu jadi berada di atas pasar, yang satu menjadi berada di bawah pasar. Ternyata punya kinerja yang berbeda. Hal ini dikarenakan kedua portofolio tersebut punya standar deviasi yang jauh berbeda, yaitu 9,5 dan 13,75. Maka yang C ini dia kinerjanya di bawah pasar karena risikonya besar. Ya. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa portofolio C relatif lebih berisiko dibanding dengan portofolio B. Karena dengan rata-rata return yang hampir sama dengan B, seperti ini, ternyata C mempunyai risiko yang lebih tinggi. Sehingga kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. C-nya berada di bawah pasar, ya. C dan A. Indeks Sharpe ini sebenarnya adalah mengukur slope atau sudut dari portofolio yang ditarik dari titik-titik return bebas risiko. Maka ditariknya dari RF. Set ke sini, ya. Nah, portofolio terbaik adalah portofolio yang punya sudut terbesar. Maka berarti di sini. Ya kan? Nih, kan ini RF nih. Sudut terbesarnya berarti di sini portofolio terbaik, portofolio D. Begitu saudara. Itu adalah indeks Sharpe. Gampang banget ini saudara, materi kita yang paling gampang di satu semester ini. Ini materi yang indeks kinerja portofolio. Ini materi kita yang relatif mudah dibandingkan dengan bab-bab yang lainnya. Oke, kita masuk ke indeks tenor. Kalau kita lihat indeks tenor juga sering disebut reward to volatility. Kalau yang tadi variability. Kalau variability itu adalah standar deviasi ya. Kalau volatility cenderung kepada beta. Nah, sebetulnya indeks tenor itu kan rumusnya hampir sama dengan tadi yang Sharpe, hanya bawahnya kalau yang tadi penyebutnya itu adalah top tau TR atau standar deviasi risikonya. Kalau ini penyebutnya atau pembaginya itu adalah beta. Bedanya hanya itu, ya. Nah, kenapa dia seperti itu? Indeks ini berasumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah hanya risiko sistematis. Jadi maksudnya gini, kan risiko itu kan ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Kalau risiko tidak sistematis itu kan standar deviasi, sedangkan risiko sistematis itu beta. Kan risiko tidak sistematis bisa dikurangi dengan cara melakukan diversifikasi atau portofolio. Kayak misalkan risiko tidak sistematis, misalkan yang direktur meninggal misalkan ya. Ada beberapa perusahaan, ada satu perusahaan yang direktur meninggal ya hanya terjadi di perusahaan itu, tidak terjadi di perusahaan yang lainnya. Misalkan begitu, sehingga kalau kita lakukan diversifikasi atau berinvestasi pada portofolio A, B, C, D, E, misalkan yang A direkturnya meninggal, maka B, C, D, E masih ada, masih tetap, masih baik gitu. Sehingga risiko tidak sistematis bisa dihilangkan atau diminimalisir dengan berinvestasi pada portofolio. Jadi nggak harus dipertimbangkan lagi si risiko tidak sistematis teh, kata si trainer. Jadi cukup kita mempertimbangkan beta atau risiko sistematis yang belum bisa dipertimbangkan dalam prinsip diversifikasi atau portofolio. Nah, maka dari itu sekarang ini rumusnya untuk indeks tenor ya.
Nah, kalau kita menggunakan soal yang tadi, Saudara, di sini soal yang tadi soalnya sama. Di sini ada return, ini ada standar deviasi dan beta. Maka informasi yang kita butuhkan untuk menjawab indeks trenor, mohon maaf, indeks trenor, maka rata-rata return ini dan beta. Kalau kita lihat seperti ini ya, misalkan kan rumusnya RP min RF dibagi beta, misalkan ya. Coba kita yang A, 10 dikurangi 8 dibagi 0,5, misalkan seperti itu. Nah, misalkan yang A, 10 dikurangi 8 berapa? 2 dibagi 0,5 jawabannya 4, dan begitu seterusnya dihitung untuk DCB. Maka setelah itu sama seperti yang tadi, Saudara urutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Maka ternyata di dalam indeks Trenor urutannya akan menjadi seperti ini. DCAB. Berbeda dengan indeks Sharpe yang tadi ya, DCAB. Lah, sekarang yang pasarnya juga dihitung ya. Yang pasarnya dihitung, maka pasar itu adalah 13 dikurangi 8, itu jawabannya adalah 5 ya. Kan beta pasar itu akan selalu sama dengan 1. Jadi 5 dibagi 1 jawabannya 5. Ya, 5 seperti ini. Nah, Saudara, itulah indeks Trenor. Nah, dari sini juga kita bisa lihat mana-mana saja kinerja portofolio berdasarkan indeks Trenor yang berada di bawah pasar dan yang berada di atas pasar. Maka D dan C berada di atas pasar kinerjanya, sedangkan A dan B berada di bawah pasar, yaitu 4 dan 2,87. Maka ketika Saudara gambar, tapi gambarnya itu berbeda dengan yang tadi indeks Sharpe. Kalau yang tadi return dengan standar deviasi, kalau yang ini return dengan beta. Ya, Saudara tinggal pasangkan return dengan beta, dan terbukti bahwa portofolio yang berada di bawah pasar itu portofolio A dan B, sedangkan yang di atas pasar adalah portofolio C dan D. Seperti itu ya, it's so simple ya. Next, ini ada perbandingan pengukuran Sharpe dan pengukuran Trenor. Sebetulnya bagaimana perbandingannya ya, perbedaannya. Pengukur Sharpe dan Trenor menggunakan pembagi yang berbeda. Kalau Sharpe tadi menggunakan standar deviasi, kalau Trenor menggunakan beta. Pengukur Sharpe menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan standar deviasi, sedangkan pengukur Trenor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan risiko sistematis atau beta. Karena pembaginya beda, maka hasil kedua pengukuran ini akan dapat berbeda. Begitu ya. Pengukur Sharpe dan Trenor dapat dibandingkan untuk mengetahui tingkat optimalitas dari portofolio-portofolio yang akan dinilai kinerjanya. Yang berada di atas pasar berarti oke, yang berada di bawah pasar berarti kurang oke. Jika portofolio-portofolio tersebut adalah optimal, maka kedua pengukur akan memberikan hasil kinerja yang sama. Jadi misalkan untuk portofolio A, menggunakan indeks Trenor juga berada di atas pasar, menggunakan indeks Sharpe juga berada di atas pasar, berarti dia bagus tuh portofolionya. Begitu ya, Saudara ya. Nah, satu lagi adalah kita akan melihat bagaimana cara mengukur dengan menggunakan indeks Jensen. Kalau yang tadi Sharpe dan Trenor, kalau sekarang Jensen. Nah, sekarang Jensen ini, Saudara, diadopsi dari rumus-rumus SML sebetulnya. Lihat, Saudara, RF ditambah, ini kan bisa saja balik sini, RF ditambah beta P dikali ERM minus RF. Kan sama ya kalau perkalian sifatnya komutatif. Ini sebetulnya dari rumus SML. Nah, Saudara, Jensen ini dia menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual ini ERP-nya yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Nih, ini CAPM. Berarti ingat, kalau CAPM itu berarti adalah pasar. Berarti yang ini adalah portofolio yang kita miliki, yang ini adalah dari kurung buka ini sampai kurung tutup ini adalah pasar. Sekali lagi, RP ini adalah portofolio yang kita miliki, sedangkan dari kurung buka ini sampai dengan kurung tutup ini adalah portofolio pasar. Maka nanti ini, Saudara, saya yang nggak kasih contoh hitungannya, ini gampang juga ya. Nanti Saudara langsung tinggal masukin komponen-komponen yang ada dalam rumusnya aja. Tapi saya mau coba kasih interpretasinya. Jadi kalau misalkan dia RP ini, RP yang di sini ya, lebih besar daripada hasil perhitungan kurung buka sampai kurung tutup ini, maka dia kinerjanya berada di atas pasar. Kalau dia RP yang kita miliki ini lebih kecil daripada kurung buka ini sampai kurung tutup ini, maka kinerja portofolio kita lebih kecil daripada pasar, gitu ya. Atau kalau hasil JP ini negatif, maka
Kalau hasil JV ini negatif, maka kinerja portofolio kita berada di bawah pasar karena pasti yang kalau negatif ininya lebih kecil daripada ini. Tapi kalau misalkan hasil JP ini positif, maka ini punya kita akan lebih besar daripada kurung buka ini sampai kurung tutup. Begitu. Ya, jadi sebetulnya indeks Jensen ini mengukur seberapa besar sih portofolio yang kita miliki ini mengalahkan pasar. Kalau mengalahkan pasar berarti pasti positif. Kalau ternyata kita dikalahkan pasar berarti negatif. Kalau yang positif berarti kita lebih di atas pasar kinerja portofolionya. Kalau negatif berarti kinerja kita di bawah portofolio pasar. Nah, indeks Jensen secara mudahnya dapat diinterpretasikan sebagai pengukur berapa banyak portofolio itu mengalahkan pasar. Itu sebetulnya. Ya. Nah, indeks yang bernilai positif berarti portofolio memberikan return lebih besar dari return harapannya, berada di atas garis pasar sekuritas. Sehingga merupakan hal yang bagus karena portofolio punya return yang relatif tinggi untuk tingkat risiko yang sistematisnya. Jadi sebetulnya kalau dia hasilnya positif, maka nilai portofolionya berada di atas pasar. Nah, kalau tadi misalkan saudara hitung ya menggunakan rumus Jensen, maka kalau kita lihat misalkan ya ternyata yang di atas pasar itu D dan C, yang di bawah pasar itu A dan B. Gitu saudara. Berarti yang A dan B ini sudah pasti dia negatif hasilnya. Gitu ya saudara. Nah selanjutnya saudara silahkan dikerjakan ini untuk yang will be, kemudian untuk yang fajar ya. Silakan dikerjakan oleh saudara dengan berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan hasil dari penjelasan saya tadi. Itu saja saudara materi kita terkait evaluasi kinerja portofolio. Ini hanya satu pertemuan. Kalau CAPM kemarin 2 pertemuan, nanti setelah materi ini kita akan masuk ke efisiensi pasar. Baik, terima kasih saudara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.